Iya. Hati-hati ibu yang ini nih. Heeh. Ibu itu laki-laki. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Iya. Terima kasih. Iya terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tapi emang jangan kemana-mana, sini dulu, sini dulu, sini dulu, sini Masih dulu. diomongin. Namanya siapa? Namanya siapa? Maedah. Maedah. Iya. Maedah, udah dah. Baik, Maedah emang bener banget ya. Giginya sama dengan saya. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Ini nggak bisa ngontrol hawa nafsunya. Ya, betul. Akhirnya pakai cara buat ngintipin orang. Ya. Naudzubillah min Min dzalik. Mungkin Allah. layat WC laki-laki itu banyak, jadi supaya dia bisa masuk WC perempuan, Pakai jadi dia cadar. pakai cadar. Tapi betul Ya. juga jangan sampai dia ada tujuan lain. Iya bener Gimana ya. tuh Mak? Nasihatin. Jangan begitu dong kalau laki-laki. Iya. Gitu. Jangan Jadi perempuan. jadi perempuan gitu. Iya, mencari kesempatan dalam. Dalam kesempitan. Iya oke. Baik, terima kasih Ibu. Mak, pegang tongkat saya Mak. Tongkat tadi pegangan. Ayo antar Dibalikin. Masya Allah. Udah. Oke. Allah. Baik, terima kasih guru. Pakai tongkat ngembalikinnya ya. Baik, ini ada suatu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman semua di rumah. Bagaimana nih kalau misalnya ada transgender ya, akhirnya dia berusaha untuk tobat ya. Namun dia udah ngubah kelaminnya, gimana nih? Harus balik lagi atau enggak? Mungkin ini Terus tapi harus dioperasi kita bahas. lagi maksudnya. Harus kita bahas ya. Apakah dia udah dihilangin apa bagaimana ya? Terus harus dibalikin lagi atau gimana karena taubatnya, silakan guru. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Afif, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Salah satu godaan syaitan yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 119 ini adalah mereka membujuk ataupun merayu, menggoda manusia untuk merubah ciptaan Allah. Mereka melakukan OP di mana-mana subhanallah yang bukan dalam rangka kesehatan medis tapi dalam rangka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah semua yang terjebak dalam bujuk rayu syaitan tidak ada yang mengatakan alhamdulillah ya, untung saya kemarin terjebak rayuan syaitan. Tidak ada. Semua pasti berujung penyesalan. Semuanya, apapun itu. Maka ketika sudah menyesal, apa yang harus dilakukannya? Maka subhanallah, taubatan nasuha. Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana cara taubatnya? Maka menyadari dan memposisikan dirinya sesuai dengan gendernya. Misalnya, dahulu dia seorang laki-laki, dilahirkan sebagai seorang laki-laki, lalu mereka melakukan daripada mengubah fisiknya seperti perempuan, maka cara taubatnya adalah memposisikan dirinya sesuai dengan kodratnya. Walaupun mohon maaf, udah ada yang sudah diubah, ada yang sudah dihilangkan misalnya, atau ada yang sudah dibentuk, maka ternyata dia mesti memposisikan dirinya sebagai laki-laki. Sholat mesti pakai peci, pakai sarung, bukan pakai mukena. Kemudian diurusi sebagai ilmu warisnya, warisannya sebagai laki-laki. Kalau urusan yang sudah dioperasi tadi, apakah harus dioperasi kembali? Maka jikalau dilakukan operasi kembali dan itu berfungsi normal, maka silahkan. Tapi kalau dioperasi kembali hanya membawa lebih banyak mudarat, maka tidak usah operasi kembali, tetap seperti itu. Namun posisikan dirinya sebagai sesuai dengan gendernya. Wallahu ta'ala alam. Ya Allah, kalau hilang bagaimana balikinnya itu ya. Ya kalau dibalikin juga udah kagak berfungsi Jangan kayaknya. berfungsi lagi Nggak bisa ya. Ya berfungsi. Allah, mudah-mudahan jangan sampai
sampai ke situ insya Allah semuanya Maka ya. insya Allah ketika dia taubat justru mengalir pahala baginya Allah. karena itu ujian dari Allah Subhanahu Amin wa taala. Siap. ujiannya Masya Allah. Terima kasih guru Sama-sama, Bang ilmunya. Ali. Baik, sekarang kita kasih kesempatan kepada guru kita untuk bertanya lagi sama jamaah yang ada di studio. Guru. Supaya adil, Yes. tadi kan saya nanyanya di sini. Iya. Pinjam mic-nya Maaf dong. tangan kiri guru, maaf, Ya, bismillah. maaf. Nah, Saya mau tanya. dah kan. Iya. Oh, jangan ini ya. Udah siap juga. Silakan berdiri, Bu. Iya. Perkenalkan nama Ibu. Silakan ke sana lihat kamera. Ibu NN Nuriyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Nuriyamah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Subang. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Saya mau bertanya kepada Ibu. Bu, bagaimana cara mengingatkan orang yang sudah menyimpang seperti itu? Yang sudah menyimpang. Ya, menyalahi kodratnya, Itu- laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Bagaimana cara mengingatkannya orang kalau ada seperti itu? Bagaimana Bu caranya? Bagaimana Ibu cara mengenyam? Ya Allah guru, ya guru, ya Allah. Ya, ya. bagaimana? Dosa, Gimana? dosa Pak Ustadz itu harus dirobah. Dirubah. Iya. Sebab itu menular, Ah. bisa menular. Ya, jadi Ibu bagaimana? Akibat perilaku itu tuh bisa bergaul menular sama. Ya sekarang beritahu mereka. Ya, ya sekarang mah nggak boleh disiasati, jangan terlalu bergaul dengan orang itu. Oh, tepuk tangan Menjauh, dulu. dengan menjauh ya. Luar biasa cincinnya. Assalamualaikum Salah. warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya. Iya. Baik. Bagus pembelajarannya, bagus langsung to the point ya. To the point. Jawaban dari Ibu Nuriyama bagus. Aja Aja 2 bulan atau sebulan? 7 kali. 7 kali. Kepada semuanya, maaf tanpa menggurui. Tugas kita sebagai manusia jangan hanya kata nafsi. Kita ada tugas berdakwah untuk saling mengingatkan. Betul tadi kata Ibu, bisa jadi itu menular. Ah, biasa aja, enggak apa-apa. Giliran anaknya yang kena. Cucunya yang kena. Hati-hati, kita tidak boleh bermasa bodoh. Tugas manusia kembali diingatkan. Bukan hanya menyembah Allah. Bukan hanya mengurus. Tapi harus ada yang namanya. Inni ja'ilun alifatan lardi. Ada namanya pengurusan. Bagaimana kita peduli. Tapi Ustaz, karena saya sudah dakwain, saya sudah nasihatin, tapi dia tidak mau mendengar. Yang penting kita sudah menyampaikan, sampaikan dengan lidah kita, sampaikan dengan kekuatan kita. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, dalam hati kita, yang penting kita tidak setuju atas apa yang dia lakukannya. Jamaah. Oh jamaah. Cuma dalam menyampaikannya jangan sampai putus silaturahmi. Jangan sampai ada bentuk kebencian. Yang dibenci perbuatannya bukan orangnya. Sekali lagi. Yang dibenci apanya? Perbuatannya bukan orangnya. Tetap timbulkan rasa kasih sayang. Bagaimana kalau dia nanti di akhirat ya? Jangan biar saja dia masuk neraka. Jangan. Bagaimana kalau dia kasihan? Kita harus ada tingkat kepedulian. Iya. Maka dalam berdakwah itu dibutuhkan kesabaran, Ya. dibutuhkan keikhlasan, dan dibutuhkan kebaikan. Kebaikan dan jangan Berakhlaklah dalam berdakwah. Oke, kita jangan menghakimi orang lain ya. tapi Bagus, kita jangan sampaikan. pernah menghakimi. Karena kita tidak tahu sempat endingnya dia tobat. Yes, amin ya Allah. Belum tentu kita yang Amin selamat. Ya Allah, amin mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih guruku ilmunya. Aduh, bijaksana banget. Tepuk tangan dulu yuk. Ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Nggak semangat nih. Yang paling semangat nih yang pakai kacamata nih. Yang bawah dulu ya. Yang tadi mana? Ini Ibu dulu. Oke. Ibu yang pakai bros katanya. Oke, boleh Ibu, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Nunung dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Kampung 500, Desa Sindang Sari, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Silakan Umi mau nanya sama siapa, pertanyaannya Izin apa? bertanya sama Ustadz Apip. Ustadz Afif. Alhamdulillah, ya. Mangga. Ya. Ini ya di zaman sekarang kan kita sering lihat
banyak yang suka sesama jenis. Apakah itu sebuah penyakit dan kita harus menjauhinya? Di zaman Apa? sekarang. Ya, Di jadi zaman masyarakat. ibu banyak nggak dulu? Apakah itu emang menular? Menular. Oh, ditegesin lagi nih. Tadi udah diomongin guru, sekarang ditegesin lagi, bener nggak? Iya. Terima kasih. Akhirul Iya. kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan guru. Lamun cenah orang Sunda teh nepa gitu. Nepa. Ya, nepa teh nular. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melihat di zaman Rasulullah SAW, apakah ada orang seperti itu? Yang pertama, Abu Bakar Al-Alawi meriwayatkan bahwa pernah ada di zaman Rasulullah SAW seorang yang bernama Hid. Seorang yang bernama Hid. Beliau itu, mohon maaf, agak condong ke wanita-wanitaan. Dalam barangkali gerakannya. Rasulullah tidak melihat ini sebagai sesuatu yang berlebihan. Makanya beliau mundar-mandir. Bahkan bertemu dengan perempuan-perempuan di sekitar Rasulullah. Itu di dalam Syarah Muwatta disebutkan demikian. Namun kemudian lama-lama Rasulullah SAW melihat ini kok sudah ada gelagat yang tidak benar. Sudah ada gelagat-gelagat yang ternyata bukan sekedar seperti, mohon maaf, perempuan. Tapi lebih memperhatikan bentuk tubuh, wajah-wajah perempuan di sekitar Rasulullah. Terutama Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah. Karenanya Rasulullah mengatakan, akhrijuhum min buyutikum. Keluarin dari rumah kalian. Semenjak itu Hid tidak lagi masuk ke rumah Rasulullah SAW. Artinya apa? Betul sekali. Apabila kemudian kita lihat orang tersebut sudah mulai barangkali menularkan penyakit perilaku yang menyimpang, maka jauhkan, hindarkan. Kenapa? Karena nanti naudzubillah min dzalik itu akan menular. Dan memang di dalam beberapa artikel bebas namanya The Archive of Sexual Behavior. Wah, semenjak dekat Ustadz Maulana saya belajar bahasa Las Vegas mulu nih. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ada perilaku menyimpang yang ternyata di dalam arsip tentang kebiasaan behavior tersebut. Mereka nauzubillah mencari mangsa. Untuk apa? Untuk ditularkan. Karena barangkali terjadinya perilaku seksual itu karena adalah bentuk frustasi atau kekecewaan ataupun mereka juga dulu ditularkan dengan yang terdahulu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ada perilaku-perilaku seperti ini, jauhkan, hindarkan dari anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Itu penjagaan kita terhadap anak-anak. Nah yang kedua, apabila perilaku tersebut memang sudah, behavior yang kedua adalah memang sudah azalinya. Memang ada cowok yang barangkali gemulainya tapi dia tidak dalam keadaan perilaku menyimpang. Nah orang seperti itu tidak boleh dijauhi. Ia didekatkan, akan tetapi diberikan pengetahuan, diberikan ilmu, diberikan tata cara bahwa ini begini, ini begini. Sebab nggak semua cowok kelihatan maskulin, betul nggak? Boleh jadi ada cowok takut sama kecoa, ada, betul nggak? Terus ada ibu-ibu berani nih sama tikus saya kira. Berani banget yang tadi megang tongkat Ustadz Maulana, berani banget. Ya. Jadi perilaku yang menyimpang jauhkan. Tapi kalau ada orang-orang seperti itu, kita tidak boleh menghinanya. Justru barangkali alhamdulillah ketika mereka dengan tubuh yang gemulai tapi rajin ibadah. Dengan sesuai kodratnya. Ya cowok juga, sholat juga alhamdulillah. Yang cewek juga, sholat juga alhamdulillah. Ini jangan dijauhkan. Pernah ada satu kejadian, mohon maaf, kami ketemu dengan orang yang seperti itu barangkali. Nah, kita dakwahin bahwa jangan begitu. Ayo kita ajak ke masjid. Dia berantem di jalanan, cowok dengan cowok seperti cewek. Dia berantem di jalanan, kita ajak ke masjid. Ternyata di masjid berantem lagi. Iya. Kenapa? Berebut mengkena. Ya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Oke. Baik ya, terima kasih yang udah gabung sama kita. Masya Allah kita benar-benar penuh dengan kehati-hatian saat ini ya untuk menyampaikan yang hak. Tapi halus kita sampaikan ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Oh yang tadi aja ya. Tadi aku udah kasih mic-nya ibu sama-sama kacamata. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eja Jubaidah
dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Sindang Sari, Kasomalang, Subang. Subang, tepuk tangan dulu yuk. Ya. Tanya dong Ustadz, Iya, izin mau tanya sama Ustadz Sam. Ustaz Syam. Siap Ibu Mangga. Ya. Ustadz, apakah di akhir zaman itu memang banyak tersisa orang-orang yang tidak beriman dan mengerjakan perbuatan maksiat gitu. Seperti pada zaman Nabi Lut. Oh balik lagi ke situ Nabi Lut ya. Iya. Oke. Ya, seperti zaman sekarang gitu, semua orang itu apakah banyak katanya tidak beriman gitu pada di akhir zaman itu. Mungkin banyak orang yang bermaksiat. Oke, paham. Heeh. Ya balik lagi ke sana ya. Terjadi lagi pada zaman Nabi Lut gitu. Apakah gitu Pak Ustadz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang dulu terulang lagi sekarang, apakah benar nih guru? Silahkan guru. Siap, tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Afif, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah An-Naba ayat 17 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Hari kiamat pasti datang dan kedatangannya telah diberikan ciri-ciri dan daripada keterangan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dan sampai kepada telinga kita semua bahwa di akhir zaman nanti akan ada angin lembut yang berhembus dari arah Yaman. Dan angin lembut ini melewati setiap orang-orang yang beriman sampai orang yang beriman walaupun hanya sebesar biji dzarrah tidak akan dilewati oleh angin tersebut kecuali diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab angin ini. Jadi habis nanti orang yang beriman di akhir zaman itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang masih ada imannya meskipun sebesar biji dzarrah itu semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisalah manusia yang ada di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang lebih parah kelakuannya daripada orang-orang jahiliyah. Maka kalau dikatakan tadi apakah benar yang tersisa nanti orang-orang yang melakukan hal-hal seperti buruknya yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, maka jawabannya betul. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menganggap remeh sebuah dosa, orang-orang yang menormalisasi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang menyimpang, maka mereka inilah yang tersisa di hari kiamat nanti dan akan digulung bersama dengan buminya Allah Subhanahu wa taala. Habis mereka nanti oleh kehancuran dunia ini juga. Kenapa? Karena ternyata yang ada imannya dalam hati sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dengan penuh kelembutan. Setelah diwafatkan orang-orang beriman ini turunlah Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian kejadian-kejadian selanjutnya, lalu akhirnya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bermaksiat. Yang jelas kemaksiatan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berujung dengan kebaikan jikalau tidak disertai dengan taubat. Wallahu taala alam. Jadi istilahnya bahasanya ini memang terulang lagi ya guru. Kaum Nabi Lut itu diceritakan bukan tidak ada manfaatnya, bukan dongeng semata, tapi bakal ada kejadian yang berulang dan azab itu bisa berulang kembali. Ya Allah, naudzubillah min zalik, Ya. jangan sampai ya. Terima kasih guruku Sama-sama. ilmunya. Gini loh, kalau udah salah dikasih tahu, lambuk paham gitu ya. Jangan sampai udah salah dikasih tahu tapi ngeyel dan membenarkan kesalahannya. Naudzubillah min zalik. Siapa lagi mau nanya? Sini lagi aja deh. Semangat banget nih Umi. Masya Allah. Maafin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cucu Widaningsih. Saya dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Kampung 500, Sindang Sari, Kasomalang, Subang. Subang, tepuk tangan dulu. Silakan Umi. Izin bertanya Ustadz, Ya. saya mau bertanya ke Ustadz Afif.
Afif Ya, lagi. alhamdulillah. Ya. Subang lagi, subang lagi. Begini Ustadz, Ya. kenapa ya orang yang seperti zaman sekarang, seperti Yang kayak tadi. kaum yang seperti zaman Lut tidak diajab seperti kaum Nabi Lut. Oh langsung to the point Iya. ini. Kontan dibayar kontan. Langsung Ya, pertanyaannya soalnya keren. semakin takut juga anak banyak gaul, Iya, semakin salah juga salah gitu juga. Ustaz. Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Jadi mungkin gini, kalau misalnya dulu kan udah terulang guru, sekarang kalau misalnya kenapa langsung diajab gitu guru. Silakan guru. Emang ibu mau langsung kontan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guruku Ustaz Maulana Ustaz Syam dan guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini pun jadi rahmat bagi alam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatal. Wah, ini orang Subang, orang Kerawang hafal Quran semua ini. Apa aja ayat yang dibaca oleh para ulama-ulama di sini bisa dilanjutkan yang dia tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatal. Salah satu rahmat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah di muka bumi adalah tidak dibayar langsung seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kalau berdosa langsung kontan. Alhamdulillah, ayat yang menegaskan adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Satu. Dan Allah tidak akan mengazab sebuah kaum di mana engkau ada di situ, hai Muhammad. Wa anta fihim. Kata anta, hayatu Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hidup, maka Allah tidak menghancurkan satu kaum selama engkau ada berada di dalamnya. Wa anta di sini juga para anbiya. Karenanya lah Nabi Lut itu disuruh keluar dulu. Disuruh keluar dulu baru dihajar tuh umat yang melakukan perilaku penyimpangan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama kita masih beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan azab kontan satu kaum. Karenanya lah, kalau melihat orang seperti itu, segera istighfar, astagfirullah. Di jalanan, astagfirullah. Ngelihat di mall orang seperti itu, astagfirullah. Nauzubillah, kalau sampai laki kita begitu, segera astagfirullah. Kenapa? Karena istighfar itu adalah bagian dari pengampunan dari Allah. Setidaknya satu kaum tidak langsung dibayar kontan. Kuntum khaira ummah. Kita ini umat terbaik dari Nabi Muhammad. Karenanya kalau ada orang berdosa tidak dibayar langsung. Tetapi harus diingat kata-kata sial, ya orang kita biasanya sial. Itu diturunkan oleh Allah. Artinya kalau kita membiarkan tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka kesialan itu terhadap satu kampung. Mesti ada dakwah. Mesti ada yang membilangkan atau mengasih tahu orang tersebut, jangan sampai nanti satu kaum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Peringatan ada tapi ada akhlaknya. Iya. Kalau jangan sampai nggak diingetin banget. Beberapa ulama bilang 40 rumah kena, 40 rumah kena. Ya Allah, naudzubillah min zalik. Baik, masih kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.